Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Camat Cilacap Utara, Bu Dr. Enda Trias Handayani, yang saya hormati narasumber Widya Iswara ahli pertama dari BKSDM Kabupaten Cilacap, Saudara Hidayat Fatoni Amrullah SSI MM, yang saya hormati Lurah Sekecamatan Cilacap Utara, yang saya hormati pejabat struktural Kecamatan Cilacap Utara dan rekan-rekan Cilacap Gawe Kecamatan Cilacap Utara. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di pendopo Kecamatan Cilacap Utara ini dengan keadaan sehat walafiat dalam agenda kegiatan sosialisasi pengembangan kompetensi melalui metode pembelajaran social learning dan experiential learning serta sekaligus launching kelompok belajar Tunoskopi Sekorpu berdampak. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan arahan Camat Cilacap Utara, yang ketiga paparan dari narasumber dari Widya Iswara BKSDM BKPSDM Kabupaten Cilacap, yang keempat diskusi dan tanya jawab, dan yang kelima launching Tunas Kopi. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini Kabupaten Cilacap terus mengembangkan C-Korpu atau Cilacap ASN Corporate University, yaitu entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN pemerintah Kabupaten Cilacap yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam maupun dari luar instansi pemerintah. Dan pembelajaran di dalam ASN Korpu meliputi pembelajaran formal, pembelajaran sosial maupun pembelajaran eksperiensial. Dalam hal ini BKPSDM memiliki peran untuk memfasilitasi pembelajaran formal dalam C-Korpu, baik dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan maupun pengiriman pelatihan. Dan Kecamatan Cilacap Utara dalam ini dan perangkat daerah yang lain diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran sosial dan pembelajaran eksperiensial lalu berkoneksi dengan BKPSDM untuk sertifikasi kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang dilakukan. Jadi itu maksud dari diadakannya acara ini sehingga untuk pengembangan kompetensi. Yang kita ketahui bersama dalam model pembelajaran dalam C-Korpu itu ada formal learning, experiential learning, social learning, dan self learning. Dan bentuk pengembangan kompetensi bisa dalam bentuk pelatihan klasikal, coaching dan mentoring, early learning atau micro learning, benchmarking atau study visit, magang atau on the job learning, knowledge sharing atau community of practice, dan pembelajaran mandiri atau self learning. Dan dari data tahun 2024, unit kerja di Kabupaten Cilacap yang telah menyelenggarakan pembelajaran C-Korpu itu ada 7, yaitu BKPSDM, Dinas Arpus, Dinas Kesehatan dan Keluarga Bencana, Dinas Ketahanan Pangan, Diskominfo, Inspektorat Daerah, dan Seda. Dan saya kurang tahu mungkin di kecamatan mungkin kita yang pertama atau mungkin kita sudah yang kedua atau yang ketiga. Jadi mudah-mudahan ini bisa terus berkembang. Ya, dan arah dari pelatihan nantinya yaitu pertama terwujudnya lembaga pelatihan ASN yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global. Yang kedua, ASN memperoleh pengalaman belajar yang relevan, efektif, dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, mutu lembaga pelatihan meningkat yang pada akhirnya mendukung terwujudnya ASN profesional dan pelayanan publik yang berkualitas. Jadi itu pembuka terkait diadakannya acara ini. Untuk selanjutnya yang acara untuk yang kedua yaitu sambutan dan arahan dari Camat Cilacap Utara
kepada Ibu Camat, Ibu Dr. Anda Triasenda ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati narasumber dari BKP SDM Kabupaten Cilacap, Bapak Hidayat, Hidayat ya? Mas ya, kudune Mas ini. Ya, Mas Hidayat Fatoni Amrullah SSIMM selaku Widya Iswara Ahli Pertama pada BKP SDM Kabupaten Cilacap yang saya hormati Pak Sekcam, Bapak Ibu Lurah sekecamatan Cilacap Utara baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Yang saya hormati pula para pejabat di lingkungan Kecamatan Cilacap Utara, juga para pejabat di kelurahan serta Bapak Ibu peserta pelatihan yang hadir secara luring maupun daring yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semuanya masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, diantaranya nikmat sehat, nikmat sempat, kita bisa berada di Pendopo Cilacap Utara ini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pengembangan kompetensi melalui metode pembelajaran social learning dan experiential learning serta launching kelompok belajar tunas kopi si Korpiu berdampak. Kegiatan ini kita laksanakan pada hari ini untuk memenuhi pencapaian nilai IPASN terutama untuk Bapak Ibu di wilayah Kecamatan Cilacap Utara yang mungkin kita belum bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di tempat-tempat yang lain. Dan ini merupakan kesempatan yang sangat baik ya untuk kita bisa melaksanakan kegiatan dan kita pun juga ini baru pertama ya, kita baru mencoba melaksanakan kegiatan pembelajaran dan juga baru kita coba juga dengan sistem Zoom ya. Jadi kita tidak hanya mengundang Bapak Ibu untuk hadir secara langsung di Pendopo, juga kita berharap Bapak Ibu yang ada di kelurahan ini bisa mengikuti melalui Zoom. Karena memang kita tidak bisa lepas begitu saja, harus memberikan pelayanan juga kepada masyarakat sehingga biar semuanya berjalan. Baik pelayanan kepada masyarakat juga berjalan dan kita pembelajaran untuk menambah ilmu, untuk menambah nilai IPASN kita juga berjalan. Kami berterima kasih sekali kepada Mas Hidayat yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Juga terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan dan kami berharap nanti bisa mengikuti sampai dengan selesai. Sikorpiu adalah program pembelajaran yang sangat penting dalam meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara. Kami sangat menghargai komitmen aparatur sipil negara dalam meningkatkan kemampuan dan kinerja untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bagaimanapun kita selaku aparatur sipil negara harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk di dalamnya yang saat ini sudah mulai untuk
giatkan adalah digitalisasi. Jadi kita pun harus siap untuk belajar ya. Dan saya minta kepada teman-teman semuanya ya, terutama ini mungkin P3K. Ya, P3K yang apa istilahnya yang masih muda-muda, ya, tolong ini adalah kesempatan yang baik kalian untuk belajar, ya, kesempatan yang baik kalian untuk belajar dan eh, utama lagi adalah teman-teman P3K yang paruh waktu. Siapa tahu ke depan ya, kita belum tahu ya, ke depan mungkin ada aturan baru ya untuk teman-teman P3K yang paruh waktu. Kan ini menjadi kesempatan yang baik biar kalian bisa menambah ilmu, bisa belajar ya. Tidak hanya sekedar kita melaksanakan tugas kita sebagai pelayan kepada masyarakat, tetapi kita pun harus bisa menambah ilmu kita. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kegiatan ini kami juga berharap kita semuanya dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran sebagai aparatur sipil negara tentang pentingnya kompetensi dan kinerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kami juga berharap dapat meningkatkan kerjasama antara aparatur sipil negara dan lembaga-lembaga terkait dalam meningkatkan pengetahuan dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di kesempatan ini kita melaksanakan kegiatan pembelajaran Tunas Kopi ya. Tunas Kopi adalah transformasi unggul aparatur sipil, kompetensi optimal peningkatan integritas ya. Jadi kita berharap bahwa kegiatan ini nantinya bisa diikuti oleh Bapak Ibu semuanya. Mungkin tidak hanya kali ini saja, ya. Ini adalah kita mengawali, nanti kita jadwalkan kembali, ya, di waktu yang akan datang kegiatan pembelajaran lagi, mungkin bisa langsung dengan Zoom, ya. Jadi narasumber berada di sini di kecamatan, tapi teman-teman bisa secara langsung saja nanti dengan daring ya. Ini juga nanti akan kita coba ke depannya ya. Paling tidak kita ada setiap bulannya minimal satu kali kita melakukan pembelajaran yang itu kita laksanakan sendiri di kecamatan ya. Dan kami juga apa istilahnya, kami harap teman-teman tidak terpaku hanya yang dilaksanakan di kecamatan saja pembelajarannya, tetapi setiap ada kesempatan monggo untuk bisa dimanfaatkan. Kita juga sering ya dari teman-teman, dari Pak Sekcam, dari Bu Fiska mungkin share ya, nge-share kegiatan pembelajaran yang itu dilaksanakan oleh kabupaten ataupun provinsi lain yang kita bisa masuk, monggo gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mencapai nilai IPASN yang tinggi karena ada minimal nilai IPASN yang nanti ke depannya sangat berpengaruh terhadap kita semuanya ke depannya. Ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang jelas kami terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia untuk sharing ilmu kepada kita semua dan kami mohon kepada Bapak Ibu beserta untuk bisa mengikuti sampai dengan selesai. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Camat atas sambutannya. Jadi ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Ibu Camat dan memang ini untuk memenuhi pencapaian nilai IPASN karena di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 bahwa ASN bukan hanya berhak sekarang tapi wajib mengembangkan kompetensi
serta instansi wajib memberikan dukungan akses dan sumber daya kepada ASN untuk belajar. Dan tadi juga disampaikan oleh Bu Camat bahwa ini nanti bisa bentuknya mungkin kita akan lebih lebih ini lagi dengan Zoom meeting karena kesibukan dan layanan yang kita berikan di kelurahan maupun di kecamatan, sehingga mungkin nanti kita lakukan secara Zoom meeting. Dan tadi juga disampaikan bahwa ini dimanfaatkan bisa sebaik-baiknya karena apalagi terkait sekarang digitalisasi juga sedang digencarkan oleh Pak Bupati untuk Kabupaten Cilacap bisa terus mengembangkan digitalisasi dalam layanan. Itu mungkin yang untuk acara selanjutnya, yaitu paparan dari narasumber sehingga kita lebih jelas lagi, lebih detail lagi terkait apa itu pembelajaran sosial dan eksperiensial sehingga kita semakin paham dan nantinya kita pada saat kita melaksanakan kegiatan ini bisa lebih memaknai. Monggo untuk selanjutnya pada eh, Saudara Hidayat Fatoni Amrullah SSI MM dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Ibu Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, salam sehat, dan salam pengembangan kompetensi. Mohon izin kepada yang terhormat Ibu Camat Kecamatan Cilacap Utara, Ibu Dr. Anda Trias Handayani, dan Bapak Sekretaris Camat, Bapak Andi Setiawan SEMMM, Bapak dan Ibu Lurah di Kecamatan Cilacap Utara, lalu para pejabat struktural yang di wilayah Kecamatan Cilacap Utara juga, maupun di kelurahan, dan juga Bapak dan Ibu ASN di wilayah Kecamatan Cilacap Utara yang kami banggakan. Puji dan syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di Pendopo Kecamatan Cilacap Utara, nggih, Bu, untuk sharing bersama terkait yang sudah kami lakukan selama 2 tahun terakhir. Untuk sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hidayat Fatoni Amrullah SSI MM. Saya Widyaswara, ahli pertama dari bidang pengembangan kompetensi ASN dari BKPSDM Kabupaten Cilacap. Kalau untuk sebenarnya saya aslinya bukan dari Cilacap, Bu. Mungkin sedikit perkenalan, saya sebenarnya warga dari kota Balikpapan. Namun saya dari SMA sudah merantau ke Pulau Jawa. Kebetulan saya SMA di Yogyakarta, lalu melanjutkan kuliah di Bandung saat itu untuk S1-nya. S2 saya juga di Jakarta dari Universitas Indonesia, dan sempat menjalani karir di swasta selama beberapa tahun dan hingga akhirnya bisa bergabung ke pemerintah Kabupaten Cilacap di tahun 2022. Kebetulan saat itu kami bersama rekan-rekan kami dari formasi CPNS 2021. Dan memang ini sangat, alhamdulillah pada hari ini sangat baik sekali. Kami mengapresiasi, sebelumnya kami juga menyampaikan mohon maaf kepada Ibu Camat eh, karena Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Cilacap ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Pada hari ini hanya menyampaikan salam dan menitipkan juga apresiasi beliau terhadap Kecamatan Cilacap Utara karena mau menginisiasi untuk implementasi ASN Korpu di unit kerjanya. Nah, ini mungkin kalau boleh jujur dari kami ini baru pertama kali kami sharing dengan kecamatan di Kabupaten Cilacap, dan saya juga berharap nanti Kecamatan Cilacap Utara juga bisa menjadi role model maupun contoh kecamatan lain di Kabupaten Cilacap untuk nanti bisa memperkuat implementasi ASN Korpu yang di pemerintah Kabupaten Cilacap ini bernama Sikorpu atau Cilacap ASN Korpu. Nah, pada hari ini saya berkesempatan untuk nanti membagikan kurang lebihnya
hal-hal yang bisa kita lakukan di unit kerja kita dalam rangka nanti sebenarnya menyesuaikan seperti apa ASN Korpo ini bisa diimplementasikan dan juga nanti sebenarnya dampak-dampak apa yang nanti bisa kita terima bersama. Dan mungkin nanti untuk di bahan ini Ini yang kami di chat juga itu anu sharing ya, hadir tapi bumidir terkait gitu ya, orang apa ya kenal implementasi desa ya. coaching dan mentoring. Nah, eh, untuk implementasi coaching dan mentoring ini sebenarnya juga di wilayah kecamatan belum pernah ada dan kami mungkin nanti juga berharap dari Ibu Camat dan eh, Bapak Ibu Lurah juga bisa nanti memulai di unit kerjanya sehingga nanti juga dari sisi pembelajaran sosial dalam bentuk coaching maupun mentoring itu bisa diterapkan dengan baik sehingga nanti juga akan berdampak terhadap kinerja maupun pelayanan yang diberikan Bapak dan Ibu. Mungkin mohon izin kami memulai terlebih dahulu. Eh, Apa saya menyampaikan next saja ya nanti kalau bergeser slide-nya. Mungkin dari pihak operator next. Ya. Ya, untuk pagi hari ini mungkin saya boleh minta izin Bu Camat agar kita semangat. Misalkan saya menyampaikan semangat pagi, nanti Bapak dan Ibu langsung menjawab pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, Cilacap percaya, maju besar. Nah mungkin kita coba ya biar kita semangat dulu nih. Nanti biar eh, frekuensinya bisa sama dulu Bapak dan Ibu. Yang di pendopo ya mohon izin. Kalau yang di Zoom meeting mungkin nanti di sana bisa menyesuaikan. Ya, izin, semangat, pagi. Oke. Pagi. Luar Pagi biasa, luar biasa. tetap semangat. Cilacap bercahaya, maju besar. Ya, ya terima kasih. Kami apresiasi. Next. Ya, untuk terkait kegiatan hari ini, sebenarnya kami berangkat dari beberapa eh, dasar hukum yang sebenarnya sudah dimulai tahun 2023. Saat itu ada undang-undang terbaru yang menggantikan undang-undang lama tentang ASN, yaitu yang dulunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Dan pada pasal 49 dinyatakan bahwa pengembangan kompetensi ASN itu adalah kewajiban bagi setiap ASN. Nah, di dalam pasal itu sendiri juga disebutkan bahwa pengembangan kompetensi itu dilakukan dengan sistem pembelajaran terintegrasi. Nah, yang pada akhirnya dari lembaga administrasi negara mengeluarkan tentang peraturan lembaga administrasi negara nomor 6 tahun 2023 terkait sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi atau corporate university. Untuk sebenarnya istilah corporate university ini sudah pernah ada di tahun 2020 di peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Namun di sana belum dijelaskan teknis maupun aspek-aspeknya. Dan itu juga belum ada standarisasi antar instansi juga untuk format-format ASN Korpu itu kurang lebih seperti apa. Dan memang saat itu sudah ada beberapa daerah yang sudah menjalankan Korpu, misalkan yang pernah kami ketahui Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagainya. Nah, dengan adanya Perlan 6 2023 ini, ASN Korpu itu terstandarisasi oleh LAN dan juga dijelaskan secara detail itu di keputusan Kepala LAN tahun 2024 nomor 306. Di sana dijelaskan bahwa ada 7 komponen penyelenggaraan ASN Korpu, mulai dari struktur ASN Korpu, manajemen pengetahuan, forum pembelajaran, sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, lalu teknologi pembelajaran serta integrasi sistem. Nah, di pemerintah Kabupaten Cilacap, alhamdulillah dari BKPSDM dan beberapa unit terkait itu membentuk ASN Korpu pada tahun 2024. Nah, ini dalam proses pembentukannya saat itu juga melibatkan beberapa perangkat daerah yang yang secara bersama-sama itu kami
kumpulkan untuk punya komitmen bersama saat itu. Yang pertama dari Sekretariat Daerah, lalu BKPSDM, eh, Bapeda, BPKAD serta Diskominfo. Dan itu memang ada keterkaitan dengan integrasi sistem juga antara 5 OPD itu. Nah, setelah 5 OPD ini sudah berkomitmen, proses pembentukannya itu juga berjalan. Saat itu memang kami menghadapi kendalanya karena kita masih di bawah saat itu HJ Bupati, proses pembuatan perbubnya itu cukup lama, sekitar 2 bulan atau 3 bulan, hingga pada bulan November itu sudah disahkan Peraturan Bupati Cilacap nomor 46 tahun 2024. Dan ini di peraturan ini juga mengacu kepada Perlan 6 2023 maupun Keplan 306 2024 yang sudah kami sebutkan. Mungkin next Pak. Ya, nah ini sebenarnya ASN Korpo itu kami elaborasikan dengan arah Bangkom ASN Nasional yang dikemukakan oleh LAN RI pada tahun 2022. Di mana ASN itu sebenarnya harus punya 3 checklist atau checkpoint dalam proses kita nanti menuju visi Indonesia Emas 2045. Mungkin terkait hal ini, saya yakin di antara Bapak dan Ibu juga sempat terpikir di dalam hati, saya kan mungkin tidak akan sampai 2045. Nah, namun di sini kami melihat perannya itu nanti yang pensiunnya sebelum 2045 itu sebenarnya bisa membentuk sistem atau regenerasi lagi terkait budaya kerja dan sebagainya itu untuk nanti bisa mendukung untuk pencapaian visi Indonesia Emas 2045 ini. Dan ini sudah dikemukakan oleh LAN dan juga pernah disampaikan juga oleh BKN maupun Kemenpan RB dalam beberapa pemaparan oleh para pejabatnya di tahun 2030 itu setidaknya kita juga bisa sudah memenuhi menjadi karakter soft skill smart ASN dan robust and inclusive ASN. Nah, di sini ada di layar bisa dilihat nanti semua soft skill ini setidaknya memang harus kita kembangkan dalam rangka nanti kita mempunyai kesiapan dan juga bisa mendukung sepenuhnya dari level unit kerja kita di Kecamatan Cilacap Utara dalam hal ini, agar nanti kita juga bisa punya kontribusi untuk pencapaian visi Indonesia Emas 2045 itu. Next. Ya, dan ini juga ada kaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang juga sudah ada di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 bahwa poinnya adalah kita semua harus punya nilai dasar kompeten. Nah, di sini ASN Korpu memang dia akan fokus ke nilai kompeten ini karena memang di sini kita akan meningkatkan kompetensi secara terus-menerus dan juga bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan kualitas terbaik. Namun ASN Korpu juga pada akhirnya sebenarnya juga akan bisa berdampak terhadap nilai-nilai dasar ASN yang lainnya. Mulai dari berorientasi pelayanan hingga kolaboratif. Next. Nah, yang menjadi dasar juga untuk nanti pengembangan ASN Korpu adalah RPJPD yang sudah disahkan tahun 2024. Di sini memang nanti ini menjadi roadmap pertama dari kami karena di sini disebutkan bahwa di tahun 2045 Cilacap itu diharapkan bisa menjadi pendukung pangan Jawa Tengah yang berdaya saing, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dan ada 5 misi juga yang pada RPJPD itu yang akan terus menjadi dasar kami dalam nanti mewujudkan visi RPJPD ini. Next. Dan selanjutnya juga dari RPJPD yang sudah kami sebutkan, saat ini juga sudah ada RPJMD sebagai sub turunan dari RPJPD yang sudah disahkan tahun lalu bulan Agustus, bahwa kita mau menuju Cilacap yang maju, berbudaya, sejahtera, adil dan merata, atau dalam kurung maju dan besar. Nah, ini juga ada 5 misi dan ini yang menjadi fokus jangka pendek kami dalam pengembangan ASN Korpu, dan ini juga kami harapkan nanti
Kecamatan Cilacap Utara juga bisa melihat visi dan misi RPJMD ini karena ini lebih fokus ke jangka pendeknya. Dan bila kita sudah bisa setidaknya mengimplementasikan semua program-program maupun pembelajaran kita untuk mendukung RPJMD, maka itu juga akan bisa nanti mendukung pencapaian visi dan misi RPJPD juga. Next. Nah, mungkin saya ada kuis ini untuk yang mungkin bagi yang di pendopo ya. Ini kan kita sudah sering dengar Cilacap percaya maju dan besar. Nah, mungkin saya mau ingin tahu nih, ada yang tahu maju dan besar itu kepanjangan dari apa? Yang tahu silakan angkat tangan. Kalau benar nanti saya kasih hadiah. Ada hadiahnya, saya sudah siapkan. Boleh mencoba nggak apa-apa, kalau salah nanti kita koreksi. Ya silakan Ibu. Kepanjangan maju besar itu menuju Cilacap yang maju, berbudaya. Terus, iya. Oh. Ayo, ini kita mau ngetes dulu Bu. Maaf, izin Bu Camat. Cek, cek. Silakan. Maju besar, mandiri, aman, nyaman. Ya, ya. Juara. Ya. Berbudaya, entrepreneur, smart, apa ya? Aktif dan religius. Oh iya, benar Pak. Terima kasih. Pak siapa Pak? Pak Sony ya. Oh, nanti saya kasih hadiah ya Pak setelah kegiatan Pak. Ya, ini banyak yang belum tahu Bu Camat. Mohon maaf Bu. Memang ini juga kami mencoba untuk nanti ngecek dari ASN Cilacap. Kan sering disampaikan Pak Bupati eh, maju besar, tapi malah nggak tahu kepanjangannya kan. Jadi ini mohon maaf kami jadikan kuis. Ya, next Pak. Ya, untuk tadi mencapai visi maju dan besar tadi di Cilacap itu, Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati juga memperkenalkan prinsip kerja becus dan tatap. Nah, ini bisa dilihat ada benar, eling, cerdas, ulet, santun. Lalu TA-nya itu yang pertama tidak akan korupsi dan jual beli jabatan, tidak akan melanggar norma sosial dan agama, dan G-nya gelem, mau mematuhi aturan, jujur dan loyal pada pimpinan. Nah, ini sebenarnya juga dalam waktu dekat kami mendapat info juga akan nanti ada peraturan bupatinya juga yang terkait prinsip kerja ini. Nanti mungkin nanti bisa dikembangkan lagi nanti dalam pembelajaran di Kecamatan Cilacap Utara juga. Next. Ya, ini saya sedikit memperkenalkan terlebih dahulu bahwa di Sikorpu itu ada eh, strukturnya, ada dua, Dewan Pengarah Pembelajaran maupun tim pelaksana. Nah, untuk di Pemerintah Kabupaten Cilacap itu, Dewan Pengarah itu diketuai oleh Bapak Bupati dan Wakil Ketua oleh Ibu Wakil Bupati, dan para anggotanya itu ada Bapak Sekda, dan ada staf ahli Bupati bidang masyarakatan dan SDM yang saat ini masih belum terisi, Kepala Bapeda dan Kepala BKPSDM. Nah, di tim pelaksana ada 3 asisten Sekda, itu menjadi koordinator kelompok keahlian. Nah, dan juga di sini ada Kepala BKPSDM lagi yang memang memiliki peran sebagai koordinator pembelajaran. Nah, di sini memang ada peran gandanya karena memang Kepala BKPSDM juga di pemerintah kabupaten kota itu punya peran di urusan kepegawaian maupun di urusan pengembangan SDM. Nah, kalau mungkin di level di provinsi atau kementerian ini sebenarnya untuk yang pengembangan SDM maupun di kepegawaiannya itu dipisah biasanya. Next. Ya, ini kelompok kelompok keahlian di bawah
struktur Sikorpu yang tadi di bawah para asisten sekda, dan untuk kecamatan itu berada di bawah koordinasi Bapak Asisten Sekda Pemerintahan dan Kesra. Nah, di sana selain dari beberapa OPD, dari kecamatan dan kelurahan itu secara otomatis memang di bawah koordinasi Bapak Asisten 1. Nah, eh, mungkin nanti dalam proses perjalanan juga bisa melibatkan beliau juga kalau misalkan memang perlu beberapa arahan-arahan atau mungkin lebih sifatnya mengundang beliau juga menjadi narasumber. Nah, mungkin juga bisa intinya dilakukan oleh Kecamatan Cilacap Utara. Next. Nah, di sini sebenarnya ASN Korpu atau si Korpu itu dia tidak eh, berdiri sendiri. Sebenarnya ini juga akan saling mempengaruhi dengan satu program di tempat kami juga, yaitu yang bernama manajemen talenta. Nah, mungkin di sini Bapak dan Ibu ada yang pernah ikut talent scouting ya selama 2 tahun terakhir. Nah, di sana kan itu di bawah program manajemen talenta yang di leading sektornya adalah bidang mutasi dan promosi di tempat kami. Nah, sebenarnya ASN Korpu dan manajemen talenta ini dia saling backup juga. Di sini memang dari Kepala BGKPSDM sudah melihat dua program ini sebagai strategi transformasi untuk pengembangan SDM aparatur. Nah, di sini yang diharapkan adalah ASN-ASN di pemerintah Kabupaten Cilacap itu bisa punya kemampuan sebagai leader atau pemimpin kader-kader di unit kerjanya maupun inovator juga. Nah, di sini nanti akan memberikan dampak untuk bisa mempercepat reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Cilacap maupun peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Next. Nah, ini sebagai contoh ya, sebenarnya ini juga kami sudah coba di tahun 2024 itu, dari hasil sementara yang didapatkan itu memang ada penambahan IPASN pemerintah Kabupaten Cilacap itu secara signifikan, dan sekarang semuanya sudah terakhir itu dalam kategori tinggi. Kalau dulu yang P3K 2023 ada masih nilainya masih sedang, sekarang sudah tinggi, dan mungkin ini juga ada peran serta dari program ASN Korpu dalam untuk nanti melengkapi pembelajaran-pembelajaran yang dibutuhkan ASN di pemerintah Kabupaten Cilacap. Dan juga sebenarnya coaching mentoring ini juga saat itu juga berdampak untuk indeks merit yang diterima. Karena coaching mentoring dan magang itu masuk ke penilaian merit system di aspek pengembangan karir yang saat itu. Untuk tahun ini ada kriteria yang berbeda, namun juga tetap membutuhkan ASN Korpu juga untuk nanti bisa meningkatkan nilai merit system yang nanti dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Cilacap. Nah, untuk hal ini juga kami nanti meminta kepada Bapak dan Ibu setelah nanti kegiatan ini bisa nanti banyak memiliki ide atau mengembangkan lagi hal-hal apa saja yang bisa dikembangkan melalui pembelajaran di dalam si Korpu itu, sehingga nanti juga bisa membantu kami dalam menaikkan skor merit system yang dimiliki pemerintah Kabupaten Cilacap. Ya, dengan kata lain dari Bapak dan Ibu juga yang pada akhirnya bisa mempengaruhi pencapaian-pencapaian ini, dan jelas kami tidak akan bisa bergerak sendirian dan kami membutuhkan sinergi dan dukungan dari Bapak dan Ibu. Next. Nah, ini sebagai contoh ya yang tadi terkait indeks RB ini, mungkin memang di sini dampaknya secara tak langsung ya. Jadi di tahun 2023 itu ada peningkatan indeks reformasi birokrasi kita jadi memuaskan di tahun 2024. Untuk tahun 2025 belum keluar hasilnya, dan juga untuk indeks pelayanan publik di Pemkab Cilacap juga memang ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, dan di tahun terakhir 2025 juga sudah meningkat jadi 4,66 dari skor maksimal 5. Next. Nah, ini juga sebenarnya yang tidak kami sangka-sangka ya, si Korpu itu pada akhirnya bisa menjadi branding daerah juga. Kebetulan saat itu kami juga belum tahu bahwa ada award atau penghargaan, dan kami hanya baru mendapatkan surat itu di bulan November bahwa kami disuruh melengkapi beberapa
data dukung untuk nanti diberikan award Korpu berdampak ini. Nah, setelah kami lengkapi, ternyata kita menjadi peringkat kedua di level nasional saat itu. Nomor satunya di pemerintah Kota Tangerang. Ya, boleh. Silakan kita sama-sama tepuk tangan. Nah, di pemerintah Kota Tangerang, yang keduanya itu di kita, pemerintah Kabupaten Cilacap, yang ketiga itu pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Nah, di sini memang kita banyak head to headnya itu dengan pemerintah Kabupaten Sukoharjo ya, karena di sana juga memang punya semangat juga untuk meningkatkan Bangkomnya. Nah, kemarin juga di tingkat provinsi itu kami kebetulan juga kalah dengan Pemkab Sukoharjo. Saat itu tahun 2025 em, Sukoharjo mendapatkan peringkat 1 yang Bangkom Jawa Tengah Awards itu. Nah, di kita masih peringkat 2. Nah, dan juga tahun lalu saya bersama Bapak staf ahli saat itu, staf ahli Bupati Kemasyarakatan dan SDM, Bapak Dr. Andes Ahmad Nurlaili itu juga sempat mengikuti lomba artikel ilmiah di pertemuan ilmiah tahunan nasional Widya Suara yang waktu itu ada asosiasinya, Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia itu kami mencoba membawa artikel Sikorpu dalam rangka implementasi RPJMD. Nah, pada saat itu kami juga tidak menyangka artikel kami itu ternyata menjadi juara harapan 2 level nasional. Nah, dan itu juga satu-satunya pemerintah kota kabupaten yang masuk ke 6 besar di lomba itu. Yaitu jadi sebenarnya ini sudah disorot oleh LAN ya. Jadi pemerintah Kabupaten Cilacap ini sudah masuk ke radarnya LAN RI. Nah, untuk itu di tahun ini juga kami berharap nanti para ASN di terutama di Cilacap Utara juga nanti bisa terus bisa meningkatkan yang sudah kami peroleh di tahun sebelumnya ini. Next. Nah, untuk sebelumnya mungkin saya mohon izin kita meninjau kembali terkait SOTK terakhir tentang di unit kerja kecamatan. Mungkin memang nanti ada perubahan ya, saya dengar ada perubahan lagi di SOTK, entah nanti kecamatan juga ada perubahan atau tidak. Yang terakhir mungkin kurang lebih seperti ini yang kami coba pelajari, bahwa dari sini memang nanti ada camat hingga beberapa pejabat di bawahnya, dan juga kalau di Cilacap Utara ada 5 kelurahan, mulai dari Gumilir hingga kelurahan Kebon Manis. Nah, di sini nanti juga di kelurahan juga ada beberapa level juga dari lurah hingga 3 seksi yang ada di bawahnya itu. Nah, nanti di sini mungkin nanti bisa eh, antara Ibu Camat dengan Bapak Ibu Lurah juga bisa saling nanti berkoordinasi sehingga nanti mungkin kalau kelurahan membutuhkan support dari kecamatan juga bisa saling backup, dan juga begitu pula nanti dari pihak kecamatan ke kelurahan. Next. Nah, ini hanya sekedar untuk sharing lagi terkait tugas dan fungsi kecamatan yang di dalam Perbup SOTK ada beberapa yang kami ketahui. Nah, yang ini juga nanti bisa dinilai oleh eh, Bapak Ibu semua ya, dalam dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ini apakah sudah optimal atau belum. Nah, mungkin nanti dari kecamatan atau kelurahan juga bisa secara mandiri dengan dialog-dialog antara pimpinan unit kerja dengan stafnya itu juga nanti bisa menilai sudah seberapa jauh kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini. Nah, kalau memang nanti ada gap yang paling besar dari hasil-hasil yang didapatkan dari tugas dan fungsi ini, nah mungkin itu bisa menjadi bahan dasar untuk nanti pengembangan kompetensi apa yang dalam si korpu itu nanti mau diambil oleh kecamatan maupun kelurahan. Next. Nah, ini juga terkait kelurahan juga punya tugas dalam membantu camat dalam beberapa hal di dalam Perbup juga ada disebutkan. Next. Nah, ini mohon izin mungkin tidak terlihat ya di layar, namun ini sebenarnya nanti kami akan rilis dalam bentuk buku digital. Tahun lalu kami sudah melaksanakan survei dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Camat dan beserta jajarannya Bu, karena kemarin yang mengisi sudah melebihi dari
target yang kami tentukan. Saat itu Kecamatan Cilacap Utara yang mengisi ada 45 ASN, 31-nya itu PNS dan 14-nya itu P3K. Nah, saat itu kami memproses dari hasil survei itu bahwa untuk 3 gap terbesar itu yang kami olah itu adalah yang pertama masih ada gap di soft skill wawasan global. Lalu yang kedua itu di bahasa asing. Dan yang ketiga itu di melek digital atau tech savvy. Dan juga terkait RPJMD itu ada isu strategis yang mungkin masih dirasakan gapnya oleh Kecamatan Cilacap Utara, belum optimalnya pengelolaan SDA, perubahan iklim dan kebencanaan, lalu belum optimalnya good governance dan akuntabilitas keuangan daerah, serta belum optimalnya perwujudan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin nanti dari gap paling besar dari soft skill maupun isu strategis RPJMD yang dihasilkan dari survei terhadap Kecamatan Cilacap Utara ini nanti mungkin bisa juga Bu menjadi bahan-bahan nanti untuk mengembangkan pembelajaran yang dirasakan nanti bisa untuk meningkatkan gap-gap ini. Nah, mungkin misalkan kayak untuk wawasan global juga bisa misalnya mengundang dari unit kerja di internal Pemkab atau mungkin dari orang lain yang ada di sekitar. Nah, terkait untuk bahasa asing mungkin juga bisa kalau ada yang kenal ada guru-guru sekolah atau guru bahasa Inggris mungkin ya di kursus atau gimana mungkin juga bisa diajak untuk mengajarkan Bu. Misalnya ya paling tidak ada bahasa Inggris dasar. Nah, sebenarnya ini juga penting ya nanti untuk di bidang pelayanan ya yang nanti berhubungan dengan pelayanan juga di kecamatan maupun di kelurahan. Kalau misalkan nih ada orang asing yang dia nggak bisa berbahasa Indonesia, nah itu mungkin setidaknya dengan kemampuan kita percakapan yang sehari-hari itu minimal kita bisa backup lah. Nah mungkin kalau misalkan ada yang mau belajar bahasa asing lain juga perbolehkan sih Bu. Ya kalau mau bahasa Korea atau Mandarin mungkin juga boleh. Cuma paling tidak mungkin yang paling dasar itu adalah bahasa Inggris terlebih dahulu. Nah mungkin ada entah apakah nanti bisa dibuat semacam komunitas belajar di kecamatan, misalkan English Club gitu ya Bu. Misalkan nanti di sana mulai ngomongnya juga harus coba ngomong bahasa Inggris. Ya kalau salah juga nggak apa-apa. Kan itu kalau salah kan akhirnya kita belajar. Nah kalau belajar tuh akhirnya lama-lama bisa. Sebenarnya juga saya juga dulu juga sama seperti itu. Saya juga belum bisa. Namun kadang-kadang dengan kesalahan itu kita jadi belajar. Nah mungkin paling tidak kita untuk nanya orang asing bisa nanya hal-hal yang paling-paling dasar lah. Kalau nggak mungkin nanti dari kecamatan keluaran juga bisa mengembangkan SOP juga. Misalkan kalau ada orang asing nanti harus nanya seperti ini. Nah nanti juga yang dijawab juga harus bisa dicatat ya itu. Kalau nanti eh, dari kitanya nanya malah kita nggak tahu yang dijawab juga jadi kadang-kadang juga bingung. Ya paling tidak nanti bisa dilakukan secara bersama-sama juga lah. Paling tidak seperti itu. Karena juga bukan tidak mungkin nanti banyak orang asing juga kan yang akan mungkin ada yang sedang bekerja di perusahaan-perusahaan di sekitar Pemkab Cilacap atau mungkin memang ada yang berwisata dan sebagainya. Mungkin dari kami mungkin eh, kurang lebihnya seperti itu. Semoga nanti bisa dicermati lagi oleh Bapak dan Ibu semua. Next. Ya, ini terkait pembelajaran sosial ya. Mungkin ini hanya sekitar sharing dan mungkin nanti saya juga mencoba memberikan contoh dalam level pemahaman saya. Kalau nanti misalkan Bapak dan Ibu misalkan lebih tahu lagi yang lebih sesuai konteks di kecamatan atau kelurahan, mungkin juga nanti bisa dilengkapi ya. Next. Nah ini untuk eh, pembelajaran sosial ini sebenarnya gini, untuk di peraturan LAN atau di Perbub itu perangkat daerah selain yang koordinator pembelajaran itu memang sebaiknya memang banyak fokus ke pembelajaran sosial maupun eksperensialnya. Nah, kalaupun nanti misalkan di Cilacap Utara mau menyelenggarakan pembelajaran formal juga boleh. Cuma nanti untuk formal ini kan mungkin karena harus mengundang narasumber atau harus ada tempatnya. Nah, secara mungkin kan kita juga nggak tahu ya secara anggaran juga mungkin belum bisa mencukupi atau
anggaran masih terbatas. Nah, dengan ini memang yang kami harapkan itu solusinya bisa ke pembelajaran yang sosial maupun eksperiensialnya. Nah, ini misalkan yang pertama dalam pembelajaran sosial ada yang bernamanya coaching ya. Nah, ini sebenarnya membimbing, meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan permasalahan atau tugas. Nah, di sini nanti ke kami akan coba highlight ya, karena ini juga beda dengan nanti yang namanya mentoring. Kalau di coaching ini kita berusaha mengoptimalkan orangnya. Nah, mungkin kayak sebagai contoh misalkan Ibu Camat dengan salah satu lurah, lurah ada suatu kendala. Namun Pak Lurah ini sebenarnya sudah tahu dia kira-kira harus mengambil apa, cuma dia kurang yakin. Nah, sebenarnya untuk mengatasi kekurang yakinannya lurah itu bisa nanti Bu Camat melakukan eh, coaching dengan lurah tersebut. Nah, kalau di sini dalam coaching itu intinya kita tidak membimbing ya, karena nanti sebenarnya jawaban-jawaban itu ada di orang yang menjadi target coachingnya. Kalau di coaching itu ada namanya coach dan coachee. Jadi coachnya misalkan Bu Camat, coachee-nya adalah lurah. Nah nanti misalkan ada lurah yang masih bingung, sebenarnya dia tahu kira-kira harus seperti apa. Namun Bu Camat memberikan motivasi agar yang bersangkutan itu bisa memecahkan dengan apa yang dia punya. Cukup dengan bertanya saja sebenarnya. Nanti Bu Camat tuh hanya bertanya, misalkan pertanyaannya lebih ke terbuka biasanya ya. Ini kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Pak Lurah? Nah, misalkan Pak Lurahnya punya sumber daya apa? Nanti kan Pak Lurahnya kan ngomong. Nanti Bu Camat hanya cukup mengelaborasi aja dari semua omongan itu. Sebenarnya eh, nanti si solusi itu juga akan keluar sendiri dari Pak Lurahnya gitu. Nah, kalau untuk nanti mungkin di prakteknya mungkin nanti juga bisa kita coba aja dengan eh, Bapak Ibu yang ada di sini mungkin nanti ya. Mungkin next, oh nggak kelihatan ya. Yang kedua itu mungkin ini sembari layarnya kembali dinormalkan. Yang kedua itu adalah mentoring. Nah untuk mentoring ini dia beda dengan coaching. Kalau mentoring ini dia benar-benar membimbing untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, atau informasi. Nah ya, di sini ada fokus untuk juga penyelesaian pekerjaan dan pengembangan karir. Nah, kalau di coaching tadi ada coach dan coachee, kalau mentoring itu ada mentor dan mentee. Nah, untuk mentoring sebenarnya sekarang ini bisa dilakukan juga secara langsung seperti ini. Misalkan Bu Camat langsung bisa mementoring Pak Lurah atau Bu Lurah, atau juga bisa dengan Zoom meeting, misalkan dengan virtual. Nah, kalau misalkan setiap minggu juga lebih bagus Bu, sebenarnya nanti juga bisa sambil memonitor ada beberapa hal yang ada di tiap kelurahan, mungkin nanti Bu Camat juga bisa memberikan arahan. Nah, itu sebenarnya bisa nanti dianggap untuk mentoring. Jadi di sini Bu Camat akan nanti banyak memaparkan arahan, instruksi, atau mungkin benar-benar membimbing itu step by step-nya kepada lurah. Nah, kalau itu disebutnya dengan mentoring. Nah, kalau untuk mentoring ini memang dia beda dengan coaching ya. Kalau coaching tadi intinya Bu Camat nggak boleh menentukan solusinya. Jadi yang menentukan solusi harus coachingnya atau misalkan tadi case-nya tadi dari Pak Lurah atau Bu Lurahnya gitu. Nah kalau di sini Bu Camat memberikan semuanya jadi langsung diserap gitu oleh Lurah maupun nanti mungkin ada ASN lain yang di dalam kegiatan itu. Nah mungkin bisa dicoba Bu atau tiap bulan atau setiap minggu nanti kalaupun dengan pakai Zoom meeting juga boleh sih Bu karena di LAN-nya juga memang bisa menggunakan jarak jauh pakai teknologi. Jadi nanti dari Lurah mungkin ada menyampaikan progres atau update atau ada suatu masalah yang misalkan belum selesai, nah nanti Bu Camat bisa memberikan arahan itu. Untuk mentoring bisa secara one on one atau misalkan dari mentor ke mentinya satu orang dan juga bisa dari satu orang mentor misalkan tadi dari Bu Camat ke lurah ke semua lurah gitu.
Atau misalkan ada ASN lain yang perlu ikut juga boleh. Lalu selanjutnya ada namanya komunitas belajar berdasarkan pakaran ya. Nah, nanti di sini ada dua macam. Ada komunitas belajar yang berdasar kepakaran, ada yang berdasar maaf, ada yang problem solving. Kalau yang problem solving itu melibatkan banyak unit. Kalau yang berdasar kepakaran ini, mungkin kalau sebagai contoh ya Bu, misalnya di Kecamatan Cilacap Utara ini ada 5 lurah dan 5 sekretaris lurah. Nah, mungkin bisa dibentuk komunitas belajar berdasarkan eh, eh, kepakarannya ini yang berisi lurah dan seklurnya gitu. Nah, di sini nanti yang dibahas bisa jadi misalkan soal pengetahuannya atau beberapa keterampilan atau misalkan pas di lapangan itu dari kelurahan eh, yang satu punya cara-cara sangat efektif untuk nanti misalkan ada masalah yang dihadapi. Nah, nanti bisa di-sharing di sana dengan komunitas belajar ini. Dan ini juga bisa mungkin antar kelurahan ya Bu. Misalkan tadi yang Ramtibum Linmas misalkan. Jadi semuanya adalah orang-orang dari seksi Ramtibum Linmasnya. Nah, nanti juga bisa di-sharing misalkan dari kelurahan yang satu ada tips-tips lagi, ada strategi. Nah, nanti di sini kan akhirnya bisa belajar sama-sama. Nah, itu juga bisa. Ini juga bisa dianggap sebagai pengembangan kompetensi. Dan juga bisa mungkin di kelurahan misalkan ada jabatan fungsional yang sama, misalkan saya kurang tahu apa ada analis SDMA atau Ranata SDM aparatur ya, misalnya kan kalau ada gitu. Nah, itu juga bisa nanti dibikin kelompok juga yang benar-benar semuanya bisa saling belajar di dalam forum yang sama itu. Dari yang lain mungkin misalkan juga ada terkait bendahara juga bisa. Misalkan dari tiap kelurahan ada bendahara dan ada bendahara dari kecamatan membuat komunitas belajar berdasarkan kepakaran bendahara juga bisa. Lalu pengelola kepegawaian pun bisa. Jadi dari kecamatan dan 5 kelurahan juga. Pada intinya ini sebenarnya dia lebih fokus ke tugas dan fungsi yang spesifik dari para anggotanya itu sendiri. Ya kayak yang saya tadi sudah contohkan ya kalau misalkan itu lurah berarti semuanya lurah. Atau mungkin tadi yang kayak bendahara dan yang lain juga. Next. Ya, eh, kita lanjut ke pembelajaran eksperiensial ya. Next. Nah, ini ada contohnya squad team ya. Ini sebenarnya belum pernah dicoba. Namun ini bisa nanti diterapkan juga di Kecamatan Cilacap Utara. Mi- Mungkin kalau misalkan sebagai contoh ada suatu program yang sudah ditetapkan oleh Ibu Camat atau Kecamatan untuk bisa diterapkan ke kelurahan. Nah, mungkin program itu nanti bisa melibatkan lintas kelurahan. Dari semua kelurahan nanti ada orang-orangnya yang mengerjakan program itu. Nah, nanti kan ada surat tugas dari Ibu Camat untuk misalkan penanganan program demam berdarah atau eh, TBC ya Bu misalnya gitu. Nah, itu nanti dari surat tugas itu kami juga nanti melihat kalau memang nanti ada forum-forum yang dibentuk di antar orang-orang ini, itu juga nanti bisa nanti masuk di squad team ini. Kalau ini memang belum banyak yang melakukan, namun ini sebenarnya juga lebih sifatnya lebih ke fleksibel ya karena timnya itu juga bisa meeting juga di luar misalkan di luar kantor atau misalkan lagi turun ke lapangan gitu. Next. Nah, ini ada benchmarking atau sering disebut dengan istilah patok banding, studi tiru, studi banding, studi komparasi. Nah, ini misalkan sebagai contoh misalkan ada satu kecamatan mungkin di kecamatan lain kayak misalkan kalau boleh saya berikan contoh Kecamatan Binangun itu sudah bagus dalam penanganan eh, apa ya TBC ya kalau nggak salah saat itu pernah jadi narasumber. Nah,
mungkin boleh nanti Kecamatan Cilacap Utara nanti dengan surat tugas dari Bu Camat atau surat kegiatannya nanti eh, itu menjadi dasar kegiatan itu nanti bisa dilaporkan kepada kami. Nanti semua yang nanti diberangkatkan ke Kecamatan Binangun itu juga nanti bisa dibangkomkan gitu. Nah, mungkin nggak harus di dalam di Cilacap juga. Mungkin kalau memang ada sumber dayanya Bu, boleh juga misalkan keluarnya Pemkab Cilacap, misalkan mau ke wilayah di sekitar ya di Banyumas, di Kebumen atau di Banjarnegara juga boleh. Nah, ini nanti agar nanti kita bisa menyerap praktik baik dari kecamatan itu atau di unit kerja itu. Sebenarnya nggak harus di kecamatan juga, Bu. Mungkin di dinas-dinas lain di luar Cilacap apapun di dalam Cilacap pun juga boleh. Jadi ini sebenarnya juga udah dianggap pengembangan kompetensi dalam pembelajaran eh, 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 eksperiensial gitu. Lalu selanjutnya ada juga magang. Mungkin ini juga karena belum kelihatan ya. Untuk magang ini tahun lalu pernah ada contoh Kecamatan Cilacap Tengah kebetulan Bu. Jadi ada pengelola kepegawaiannya itu mereka dimagangkan ke tempat kami di BKPSDM. Cuma saat itu ke kami juga karena requestnya cuma 5 hari, jadi agak cukup eh, padat juga saat itu kurikulumnya. Saat itu intinya pengelola kepegawaian di Cilacap Tengah itu dia belajar di setiap bidang di tempat kami. Jadi dari cara terkait pengadaan ASN, misalkan terkait eh, eh, peta jabatan waktu itu ya, ada terkait peta jabatan, dan juga misalkan untuk mengurus ASN-ASN yang akan mendekati usia pensiun atau BUP, terus juga terkait manajemen talenta juga saat itu, misalkan ada yang mau memproses ke talent scoutingnya seperti apa, lalu terkait pengembangan karir juga ada, misalkan di kecamatan ada JF, nah itu misalkan mau naik jenjang atau misalkan mau ikut ke pelatihan-pelatihan fungsional di luarnya Pemkab Cilacap itu juga bisa nanti kan dikelola oleh pengelola pegawaian. Nah, di saat itu di tempat kami juga si peserta magang itu juga dia belajar hal itu terkait pengurusan cuti, perceraian dan sebagainya itu juga ada di bidang kami juga di bidang 3 di pembinaan dan kinerja ASN dan juga di bidang kami. Nah, selama 5 hari saat itu dia belajar dari setiap bidang. Di hari terakhir nanti dia presentasi gitu ke kami dan ke mentornya. Kalau saat itu yang hadir itu adalah Ibu Sekcapnya waktu itu. Kalau nanti misalkan di Cilacap Utara memang ada pengelola kepegawaian yang memang perlu belajar ke kami juga siap menerima dan nanti mungkin kami akan menyesuaikan kurikulumnya itu. Nah, mungkin nanti di hari terakhir juga ada yang dipaparkan oleh nanti si peserta di depan Ibu Camat maupun di pihak kami. Nah, sebenarnya nanti juga kami punya rencana juga, kami mau bekerja sama dengan KAI Service, yaitu anak perusahaan PT KAI yang menangani pelayanan pelanggannya, mulai dari sisi pelayanan di luar stasiun maupun yang di dalam kereta. Nah, kalau nggak ada halangan nanti insya Allah setelah Lebaran mungkin nanti kami akan berkoordinasi dan juga nanti mungkin dari kecamatan akan ada alokasi mungkin berapa orang yang di pelayanan itu juga bisa kami undang nanti bisa magang ke kalau kami nanti rencananya itu ke stasiun. Nah, kebetulan di Cilacap ini yang stasiun yang kami rencanakan itu di stasiun Kroya. Nah, nanti di sana kita bisa belajar semua SOP-nya atau beberapa praktik baik nanti yang bisa diserap oleh kita dari pihak PT KAI itu nanti bisa diterapkan mungkin di wilayah Kecamatan Cilacap Utara juga. Kalau nanti nggak ada halangan, mungkin insya Allah di tahun ini kami setelah Lebaran, Bu, nanti akan kami undang semua pelayanan publik dari kecamatan maupun OPD-OPD yang pelayanan publik. Nah, yang sudah berjalan, yang tadi sudah saya sharing, jadi dari pengelola kepegawaiannya Cilacap Tengah itu dikirimkan ke
pihak kami. Next. Ya, ini terkait data sharing ini pernah di tahun 2024. Pada prinsipnya adalah kalau misalkan Kecamatan Cilacap Utara itu melihat ada salah satu unit kerja atau misalkan kecamatan lain yang mungkin mau dipelajari programnya atau praktik baiknya, mungkin bisa nanti coba mengajukan untuk penempatan sementaranya juga. Saat itu kami pernah di 2024 itu em, dari DPUPR itu dia ke PBJ, ke Setda. Nah itu memang ada surat sekdanya nanti mungkin sekarang juga bisa nanti diproses. Nah nanti dia di sana mungkin kurang lebih biasanya ini lumayan lama sih Bu, agak biasanya sampai hampir setahun. Nah cuma nanti juga di sini juga yang kami belum memastikan itu terkait SKP bulanannya juga. Nah mungkin nanti di kemudian hari akan coba kami alurkan lagi mekanismenya kalau memang nanti ada yang menginginkan proses eh, data sharing ini nanti mau diterapkan gitu. Kalau yang tahun 2024 tadi yang dari DPUPR itu ke PBJ Setda, juga ada dari Puskesmas itu di RSUD Cilacap, dan dari Puskesmas 1 ke Puskesmas lainnya juga. Jadi memang nanti ini sebenarnya juga bisa nanti di apa namanya dijadikan salah satu pembelajaran. Nah, cuma mungkin kalau yang kami tahu juga ada uh, aturan baru dari BKN itu kalau pindah unit kerja memang harus ada prakteknya. Nah, mungkin nanti yang berhubungan dengan praktek ini coba akan kami cek lagi dengan bidang mutasi dan promosi. Kalau misalkan nanti ini bisa dilakukan ya mungkin nanti bisa dicoba oleh Kecamatan Cilacap Utara juga. Lalu selanjutnya, kalau ini pertukaran ASN ini sebenarnya belum pernah dilakukan karena memang sampai detik ini belum ada arahan dari LAN atau BKN untuk melakukan ini. Cuma kalau di instansi pusat pernah ada yang dicoba dia bertukar dengan BUMN misalkan dari kementerian ke Pertamina. Nah, mungkin nanti di sini kami juga sedang proses untuk mengkoordinasikan hal ini dengan LAN maupun eh, BKN ya. Eh, tetap- karena ini juga nanti menyangkut terkait itu SKP maupun honor atau gaji yang didapatkan. Karena kan jelas beda ya antara pemerintah daerah dengan BUMN. Nah, mungkin nanti kalau ditukar itu apakah juga ditukar gajinya? Nah, mungkin itu juga kami perlu cek lagi nanti. Karena itu juga mungkin memang menjadi isu juga dalam program yang ini. Next. Nah, yang ini sudah pernah berjalan di tempat kami, Bu, yaitu bimbingan di tempat kerja. Nah, sebenarnya ini kalau kami mengembangkannya lebih ke belajar untuk diri sendiri atau belajar mandiri. Kalau di tempat kami itu ada di website itu ada menu si Korpu. Nah, ini sebenarnya bisa langsung dilakukan, terutama untuk para pegawai yang baru ya Bu, yang baru atau yang baru dimutasi dan promosi ke Kecamatan Cilacap Utara. Nah, ini niatnya agar si pegawai itu nanti bisa refresh lagi terkait SOTK-nya, terkait fungsi unit kerjanya, atau terkait jabatannya. Nah ini kalau tahun lalu dan tahun 2024 sudah kami pernah coba Bu untuk para pegawai baru baik PNS maupun P3K, dan memang ini juga cukup bisa membantu para pegawai baru itu untuk cepat beradaptasi di lingkungan baru itu. Misalkan nanti ada yang dari luar Kecamatan Cilacap Utara atau dari OPD biasanya ya Bu. Mungkin nanti biar lebih paham hal-hal yang mendasar dulu, memang kita bisa melakukan ini. Nah ini juga cukup dengan surat tugas dari Ibu Camat, nanti orang yang mengikuti itu nanti bisa dipantau, semua materi sudah ada Bu di menu bimbingan di tempat kerja di dalam menu si Korpu itu, nah nanti bisa dipelajari, nanti ada membuat rangkuman dari pembelajarannya.
Di Linktree-nya pun juga ada sih. Ini untuk Linktree juga mirip seperti yang ada ditampilkan di website. Next. Nah, ini yang juga tahun lalu sudah mulai dibangkitkan di Pemkab Cilacap, yaitu komunitas belajar dalam skala luas. Nah, ini eh, berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi di sosial itu kan berdasar kepakarannya. Nah, kalau yang ini dalam skala luas atau problem solving kalau dari LAN-nya disebutnya. Nah, ini adalah semua ASN itu bisa berkumpul, nanti berbagi pengetahuan, keterampilan atau sikap perilaku. Nah, di sini nanti misalkan di Cilacap Utara mungkin boleh Bu setiap bulan atau setiap kurun waktu tertentu bisa dikumpulkan. Mungkin nanti bisa membahas beberapa tema atau program yang kira-kira harus dimaksimalkan oleh semua ASN di Cilacap Utara. Dan juga ini juga bisa mungkin di level kelurahan juga bisa. Misalkan antara Pak Lurah dengan para ASN di bawahnya juga bisa dibuat komunitas belajar ini. Nah, mungkin nanti yang dari kelurahan bisa nanti berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian di kecamatan untuk terkait surat tugas maupun surat kegiatannya. Nah, nanti setelah kami menerima semua eh, data dukung itu juga nanti bisa kami eh, bisa kami sertifikatkan kegiatannya itu. Dan yang terakhir, next. Nah, ini yang banyak dipilih nih di tahun lalu. Ya, pembelajaran alam terbuka atau outbound. Nah, ini yang sebenarnya yang paling menyenangkan ya Bu, mungkin. Karena memang biasanya dibarengi dengan jalan-jalan. Nah, cuman nanti sebenarnya juga kami berharap kalau nanti memang mau menyelenggarakan, setidaknya ada materinya juga yang mungkin di-share di dalam kegiatan itu. Misalkan dari Bu Camat mau memperkuat tim buildingnya di Kecamatan Cacap Utara, atau mungkin bisa juga dari para pegawai juga Bu, bisa Bu, nanti yang misalkan punya skill yang bisa di-share ke rekan lainnya, nanti bisa di dimasukkan di dalam kegiatan alam terbuka ini atau outbound ini Bu. Kalau yang tahun lalu biasanya memang lebih ke capacity building atau team building. Nah, ini juga pernah Bu dari di Sanpan itu dia eh, outboundnya tahun lalu itu atau pembelajaran alam terbukanya ini malah ke kecamatan Bu. Saat itu dari di Sanpan ke kecamatan Kampung Laut Bu. Nah, di sana langsung bertemu dengan Pak Camat dan semua jajarannya, di sana langsung bahas. Jadi kayak semacam case study gitu. Jadi misalkan dari kecamatan mungkin misalnya mau ke kecamatan lain dalam rangkaian kegiatan ini pun juga boleh gitu. Nanti bisa dibangkomkan juga. Next. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Belum nanti saya fokus ke coaching dan mentoring. Dari Zoom meeting juga boleh kalau seandainya ada. Bisa lewat chat juga boleh. Kolom chat Zoom meeting. Orang yang dibimbing atau disebut dengan coachee. Next Pak. Nah sebenarnya di sini yang tadi saya kemukakan itu adalah ada dua poin penting. Jadi di sini nanti coach itu diharapkan banyak mendengarkannya dibandingkan eh, memberikan arahan. Jadi di sini memang dalam coaching itu eh, yang membuat beda dengan mentoring adalah kita banyak mendengarkan penjelasan dari si coachee-nya. Nah, di sini nanti saat kita mau bertanya kepada coachee, kita memberikan pertanyaan yang terbuka. Nah, yang bedanya dengan pertanyaan tertutup adalah kalau pertanyaan yang sifatnya terbuka itu orang yang menjawab itu akan menjelaskan. Nah, kalau yang tertutup kan hanya dijawab dengan ya atau tidak gitu. Misalkan ya tidak atau mungkin atau tidak mungkin. Nah, mungkin nanti dari coach itu harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira itu tidak jawabannya hanya dua pilihan tadi. Next. Nah, ini poin-poinnya terkait mendengarkan
mendengarkan aktif atau active listening, yang disebut dengan maksudnya parafrase itu misalkan gini, dari coachingnya menyampaikan, kami menghadapi banyak keluhan saat kami melayani m- masyarakat karena masyarakat tidak tertib. Nah, coach itu nanti cukup memparafrase. Jadi nanti si kalimat yang disampaikan itu kita bisa gunakan untuk pertanyaan berikutnya. Nah, misalkan tadi dari pihak kelurahan ada yang menyampaikan seperti itu, cukup ditanyakan misalnya seperti ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi masyarakat yang tidak tertib tadi? Nah, intinya yang kita tanyakan itu kita serap dari jawaban-jawaban sebelumnya. Sehingga nanti kita akan lebih tahu apa yang menjadi akar masalah dari eh, permasalahan itu. Dan memang sebaiknya memang kalau kita di pelayanan publik, kita jangan sampai menyelesaikan eh, permasalahan itu hanya pada level di atasnya saja atau di luarnya. Tapi kita coba cari akar masalahnya. Karena kayak kalau orang sakit ya mungkin Bapak dan Ibu, kalau orang sakit mungkin ada yang misalnya dia mengalami pusing atau demam. Nah, tapi kan sebenarnya pusing atau demam itu bisa banyak. Bisa karena penyakit, bisa karena stres, bisa karena ada penyakit dalam yang bukan penyakit menular gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau dokter memang kan pada akhirnya kan dia akan mencari tahu yang membuat orang ini sakit seperti apa. Nah, mungkin nanti kita juga bisa menerapkan hal seperti itu. Saat kita punya suatu permasalahan, kita gali terus. Kira-kira yang menjadi akar masalahnya seperti apa. Nah, dengan kita mengetahui akar masalahnya, nanti seharusnya solusinya akan lebih mudah karena kita memang sudah menyentuh poin yang menyebabkan masalah itu sendiri. Nah, nanti bisa juga dengan pertanyaan 5W plus 1H ya, ya what, where, how itu, dan seterusnya. Dan juga nanti pada saat coaching itu sebaiknya coach menunjukkan bahasa tubuh positif. Nah, mungkin yang dimaksud dengan bahasa tubuh positif ini, misalkan ada berhadapan seperti ini, coach jangan sampai menyamping atau ya membelakangi si coachingnya gitu, atau mungkin sambil mengerjakan yang lain. Jadi kita siap mendengarkan. Nah, mungkin nanti dengan sikap bahasa tubuh itu kita akan mudah berkomunikasi dengan si coachingnya, karena nanti si coach juga merasa nyaman karena kita siap mendengarkan yang bersangkutan dan juga menunjukkan eh, empati. Nah, yang ini yang paling penting, jangan menjudgment di awal atau menghakimi dulu. Kalau misalkan dia memang sudah menjawab kira-kira yang menjadi akar masalahnya apa. Nah, cuma kita jangan puas dulu, kita coba gali lagi. Karena mungkin itu baru hanya yang disampaikan oleh yang bersangkutan saja. Mungkin ada hal-hal lain yang harus kita ketahui lagi dan mungkin kita bisa tanya ke yang bersangkutan atau mungkin kita melihat dari cara pandang kita terhadap si persoalan itu. Dan juga yang tadi berhubungan dengan jangan cepat menghakimi, jadi jangan memberikan saran terlalu cepat. Jadi misalkan kita baru tahu sepotong, ya udah ini berarti begini aja. Jangan, kita kumpulkan dulu sampai lengkap. Kira-kira kita sudah punya data dukungnya lah ya ibaratnya yang cukup, baru kita memberikan saran. Dan juga kita sambil mengevaluasi juga yang sudah kita sampaikan ini memang sudah dipahamikah oleh pihak coachingnya. Dan memang yang terakhir ini, jangan-jangan mendengarkan saja cukup. Nah, ini memang sering terjadi. Mungkin ya Bu, mohon maaf, sebagai contoh misalnya Bu Camat, ada lurah mungkin ya. Bu Camat hanya mulai aja dengan satu pertanyaan, tapi nanti Pak Lurahnya kan banyak bercerita ya, A, B, C, D, E, F, G, terus dan seterusnya. Nah, mungkin cukup satu pertanyaannya mungkin bisa membuat Bu Camat sudah tahu ini kira-kira apa yang menjadi persoalannya. Nah, nanti tinggal kita mendorong si coachingnya ini agar dia menemukan solusinya gitu. Jadi nanti misalkan kalau dalam case tadi Bu Camat ya, Bu Camat ini sebagai motivator juga sebenarnya agar yang bersangkutan itu nanti bisa menemukan jawabannya. Jadi kalau dia yakin kan, oh ya saya juga didukung oleh Ibu Camat nih. Nah, mungkin nanti akhirnya dia siap Bu, dia siap menyelesaikan semua permasalahan itu. Next.
Nah, ini ada contoh mungkin nanti bisa dilihat sendiri nanti ya, nanti juga untuk bahan juga udah kami share juga ke panitia. Ini ada salah satu metode yang mungkin sering digunakan dalam coaching yang disebut dengan grow. Nah, grow ini sebenarnya kalau lihat alurnya itu, kita lihat dulu apa yang ingin dituju atau dicapai dulu. Nah, nanti bisa dengan beberapa pertanyaan. Nanti kalau kita sudah tahu apa yang mau dicapai atau dituju, kita ngomong yang saat ini atau oh, kondisi sekarang. Realitanya seperti apa? Misalkan tadi Bu Camat menanyakan Pak Lurah, kira-kira kita mau mencapai apa? Misalkan sudah disebutkan, misalkan indeks suatu indikator lah ya, A gitu. Nah, untuk sekarang Pak Lurah sudah sampai mana nih hasilnya? Nah, itu kan arahnya ke realita atau ke reality. Nah, nanti selanjutnya Bu Camat akan nanya, nanti kan ada pilihan-pilihan yang muncul. Kira-kira menurut Pak Lurah ada pilihan apa aja nih untuk menyelesaikan suatu masalah atau tadi misalkan untuk mencapai A tadi nih biar lebih tinggi. Nah, nanti kan Pak Lurah akan ngomong A, B, C. Nah, nanti Bu Camat cukup mendorong saja. Nah, kira-kira Pak dari tiga pilihan itu misalkan yang paling menurut Pak Lurah paling benar dan paling bisa dilakukan yang mana? Nah, akhirnya kan Pak Lurah akhirnya menjawab misalkan yang A gitu ya. Karena ini Bu, ini Bu, ini Bu. Ya udah. Mungkin kurang lebih hanya sesimpel itu saja pada Ibu untuk coaching ini. Karena nanti pada intinya adalah orang yang kita coaching itu sudah tahu yang dia lakukan seperti apa. Dan sebenarnya perannya Bu Camat sini sebagai coach adalah eh, nanti memastikan saja yang bersangkutan itu memang sudah benar dan juga nanti sudah sangat sesuai. Next, Pak. Nah, ini nanti ada beberapa contoh ya, ada beberapa pertanyaan. Mu- Mungkin boleh di next saja, Pak. Ya, ini juga yang tentang realita. Next. Ini yang tadi ya, misalkan mau nanya pilihan-pilihan, nanti kita bisa pakai kalimat-kalimat seperti ini untuk menanyakan. Next. Nah, ini yang way forward ya. Ini udah fokus nanti dari pilihan itu kita menanyakan ke coachnya itu mau yang mana nih, yang paling memungkinkan menurut dia. Nah, nanti kalau misalkan dia alasannya kurang kurang mendukung, nanti coach itu harus mencoba lagi ngarahin. Menurut Ibu kira-kira misalkan ini sudah benar nggak dengan cara yang Ibu pilih tadi? Ada hal-hal lainnya yang perlu di ini. Nah, nanti kan dia mikir lagi. Nah, sebenarnya yang kita harapkan tuh dengan dia banyak mikir itu nanti menajamkan arahnya mau kemana. Next. Nah, lalu selanjutnya yang untuk mentoring, ini jadi tadi yang sudah saya juga sempat sharing, saya kemukakan, jadi ini lebih banyak nanti fokus untuk pengetahuan, keterampilan atau informasi, tapi ini lebih sifatnya lebih ke mengarahkan. Jadi memang ini bisa dikatakan lebih terstruktur. Misalkan tadi ya Bu Camat mengundang semua lurah. Nah, taruhlah misalkan ada isu Raptibum Linmas di wilayah di kelurahan itu. Karena dulu Bu Camat pernah mengatasi hal yang sama, nanti Bu Camat bisa sharing dengan para lurah atau mentinya tadi. Itu dulu Pak, pernah Pak ada suatu kejadian seperti itu. Nah, nanti yang harus dilakukan, nanti ada step-stepnya. Nah, itu dijelaskan oleh Ibu Camat dengan para lurah itu. Nah, nanti semuanya sudah ditangkap, nanti lurah tinggal eksekusi dari yang disampaikan oleh Ibu Camat. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau tadi di coaching kita mendorong orangnya yang menyelesaikan, kalau mentoring ini kita mengarahkan. Jadi kita ini nanti juga bisa dikombinasi Bu. Jadi kalau misalkan di awalnya di coaching dulu, tapi nanti dia sudah paham, tapi ada yang belum paham, mungkin bisa dengan mentoring. Kalau enggak mungkin misalkan memang dari awal, misalkan dari coach atau mentornya juga bisa nilai. Ini lebih bagus di mentoring apa di coaching nih? Oh, kalau dia sebenarnya sudah paham, bisa kita coach, maaf, bisa kita coaching, tapi kalau dia belum paham, kita mentoring. Gitu. Next, Pak. Ya, untuk mentoring yang memberikan ilmunya atau sharingnya disebut dengan mentor.
yang menerima disebut dengan mentee. Next. Nah, ini ada contoh juga model mentoring yang sering digunakan. Ini disebut dengan clear. Jadi clear itu intinya juga mirip seperti tadi yang coaching ya. Jadi kita nanya dulu kita mau apa. Nah, mungkin nanti di sini juga dari awal itu mentor juga bisa dulu mendengarkan dari penjelasan yang disampaikan oleh para mentinya. Nah, nanti juga dengan yang disampaikan itu mungkin juga pihak menti juga punya nih. Oh iya Bu, dengan yang tadi sudah disarankan oleh Ibu, saya punya ide untuk seperti ini. Nah, di sini pun juga nanti kami harapkan ada timbul langkah-langkah untuk problem solvingnya juga. Next. Nah, ini juga bisa pilihan mentoring yang lain. Jadi misalnya peer mentoring body ini ya, ini misalkan dari yang senior ke yang muda nih. Nah, ini bisa dilakukan misalnya setiap minggu. Kalau memang dari yang ASN senior ini pingin men-sharing apa yang diketahui, apa cara-cara skillnya dan sebagainya itu bisa. Ini bisa hal-hal ini juga ya terkait hal-hal teknis dalam pekerjaan, misalnya cara mengunggah surat di Rikandi gitu, itu juga bisa dibikin untuk mentoring. Dan juga mungkin tadi yang saya contohkan misalkan dari Bu Camat mungkin dengan Pak Lurah bisa dengan mentoring circle. Jadi ini mungkin setiap bulan nanti cara menangani warga-warga yang suka marah-marah atau agresif. Nah, mungkin nanti bisa lewat mentoring itu. Dan juga bisa nih dengan model story based. Nah, ini misalkan Bu Camat mengumpulkan para ASN atau para lurah misalkan nanti menceritakan tentang apa yang sudah pernah dijalani Bu Camat dulu, saya pernah seperti ini. Nanti para mentinya ini bisa menyerap nih, oh besok saya kalau ada hal salah sama, saya bisa meniru apa yang disampaikan Bu Camat. Nah, yang terakhir ini sangat penting untuk apa? Ini biasanya lebih baik dilakukan oleh orang yang kira-kira sudah sangat senior, misalnya kayak Bu Camat, atau yang memang mau mendekati masa pensiun. Karena nanti agar hal-hal baik yang dijalankan oleh ASN itu bisa diteruskan oleh yang masih berjalan. Nah, itu yang kami harapkan seperti itu. Next. Nah, mungkin ini beberapa contoh ya implementasi di Cilacap Utara, misalkan dari yang ngurusin perencanaan juga dengan para pejabat strukturalnya, atau yang tadi yang lebih kompeten, atau yang dari atasan ke bawahan. Nah, untuk yang mentoring juga yang senior dengan yang junior, dari yang lebih memahami, yang lebih skill, lebih punya pengalaman juga sharing ke rekannya. Jadi kami harapkan sharing ini nanti bisa memperkaya apa yang harusnya kita ketahui gitu selama kita bekerja. Next. Ini saran-saran tema juga, misalkan cara-cara berakhlak, misalnya menurut Bu Camat nih yang belum dikuasai yang nilai dasar yang mana, nanti bisa Bu, di coaching lagi Bu. Becus Tatak juga mungkin lebih ke coaching, pengembangan karir dan sebagainya ini bisa nanti dijadikan saran-saran dari kami untuk bahasan kegiatan coaching mentoring di sini. Next. Nah, ini formnya ada di tempat kami, jadi di website itu ada coaching dan mentoring itu bisa nanti diunduh oleh pengelola kepegawaian. Nanti yang melakukan coaching itu yang mengisi adalah si coachingnya dan mentinya ya untuk yang mentoring. Jadi nanti diisi oleh coach, maaf, diisi oleh coachee atau menti, nanti ditandatangani oleh coachnya gitu. Nah, nanti pengelola kepegawaian mengisi yang checklist penyelenggaraannya. Nanti setelah diisi semua, nanti diserahkan pada kami. Dari kami nanti akan menerbitkan sertifikat. Kalau umumnya biasanya coaching mentoring itu 2 sesi per bulan biasanya Bu, kalau yang sering dilakukan. Cuma nanti kalau di sini memang mau setiap minggu pun juga kami eh, menyesuaikan saja sih Bu. Next. Nah, ini mungkin hanya sharing sedikit terkait prinsip komunikasi efektif. Nah, mungkin ini juga bisa diterapkan nanti di coaching mentoring atau pada saat kita melakukan eh, pembelajaran maupun nanti kita dalam pelayanan kepada masyarakat. Nah, sebenarnya pada prinsipnya komunikasi itu adalah menyampaikan pesan kan antara individu atau kelompok misalkan dari unit kerja kita. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dengan tujuan untuk membangun pemahaman bersama. Nah, mungkin ini nanti bisa mengoreksi juga yang sudah pernah kita lakukan.
misalkan lewat pelayanan, lewat sosialisasi. Kalau kita paham, tapi lawan bicara kita belum paham itu, berarti itu sebenarnya komunikasinya belum efektif. Nah, nanti di sini dengan semua macam pembelajaran yang bisa dilakukan, nanti juga kita harus berlatih agar yang kita sampaikan itu bisa dipahami dengan standar minimal pemahaman yang sama gitu. Nah, jadi di sini memang ada teori-teori juga sebenarnya ya, di teori komunikasi itu ada strateginya gimana. Nah, ini juga nanti harus dipahami juga. Mungkin sebagai contoh, kalau target audiens kita itu tidak menggunakan media sosial, ya yang jelas jangan kita menyampaikan dengan Instagram atau dengan YouTube atau Facebook. Nah, itu kan keliru. Mungkin kita harus bisa mencetak juga brosur, pamflet, dan sebagainya. Nah, yang juga mungkin terkait warga masyarakat yang mungkin juga ini ya, tidak bisa membaca dan menulis juga, itu juga jangan sampai kita serahkan brosur, karena juga percuma kan, ibaratnya dia nggak paham dengan yang kita tulis. Nah, mungkin bisa juga dengan cara memberikan semacam kayak gambar-gambar visual atau ilustrasi. Jadi saat kita menyampaikan, dia melihat gambar itu, dia bisa menerima yang kita sampaikan. Nah, di sini kami hanya menghimbau agar nanti pada saat kita berkomunikasi, eh, yang kita pilih sebagai strategi maupun media itu harus bisa diserap oleh audiens kita. Nah, ini perannya komunikasi kan ada terkait kita dalam berinteraksi, dalam kita nanti membangun relasi. Nah, ini ya juga terkait untuk relasi ini, Bu. Mungkin nanti juga di Cilacap Utara kalau seandainya mau melibatkan eh, stakeholder lain juga boleh, Bu. Kalau misalkan nanti ada pihak swasta, pelaku bisnis, atau komunitas juga yang memang mereka bisa jadi na- narasumber juga boleh, Bu. Nah, di sini memang kami harapkan agar nanti si Korpu ini tidak cuma di level pemerintahan saja, karena kita adalah salah satu dari 6, kalau yang saat ini 6 ya, 6 elemen stakeholder. Jadi ada pemerintah, ada bisnis atau swasta, akademisi, ada komunitas atau masyarakat, media itu juga boleh kita libatkan, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ngundang wartawan pun dia mau sharing, ya udah kita dengarkan saja gitu. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita pelajari kan dari pihak media itu seperti apa. Dan juga yang terakhir itu agregator, misalkan ada marketplace gitu ya, misalkan yang di lingkungan Cilacap atau di luar mau sharing untuk pembelajaran juga boleh, Bu. Kami berharap juga nanti agar nanti kita bisa menyerap hal-hal baik dari mereka untuk meningkatkan pelayanan di tempat kita. Nah, ini juga tadi terkait menyampaikan informasi, dan nah ini yang paling terakhir. Kita harus bisa mempengaruhi opini publik dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini nanti kalau kita menyampaikan tapi opininya malah tidak sesuai, ya itu juga akan menghambat yang kita lakukan. Next. Nah, ini mungkin ada lima komponen ya. Ini yang harus kita cek dan kita pastikan saat kita melakukan komunikasi. Jadi kita sebagai pengirimnya itu siapa, ini juga harus jelas. Terus apa yang mau disampaikan dalam bentuk pesannya. Alurannya seperti apa? Apakah lewat cetak, apa lewat digital, atau secara verbal maupun non-verbal misalkan. Nah, terus juga harus ada yang menerima. Kalau nggak ada yang menerima juga berarti itu tidak berkomunikasi. Jadi harus ada yang menerima. Nah, sebenarnya kita juga harus tahu, selain 4 hal yang di awal itu, ada 2 hal yang harus kita pastikan lagi. Mungkin ini nanti bisa diterapkan di eh, Badan Ibu di kecamatan maupun di kelurahan. Kita harus tahu umpan baliknya apa. Dia jelas atau tidak. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Kita hanya menyampaikan, tapi ternyata sebenarnya ada respon atau ada umpan balik dari masyarakat. Nah, ini yang harus kita cek juga. Menurut ibu sudah jelas belum? Nah, kalau beliau sudah bilang udah, berarti ya udah, berarti itu sudah paling tidak kita sudah berusaha berkomunikasi dengan eh, efektif. Nah, yang terakhir juga ini terkait konteksnya. Ini misalkan kalau sebagai contoh, akan beda konteks orang menerima komunikasi dalam keadaan yang berduka maupun yang nggak berduka.
Nah, ini juga harus dipahami. Mungkin banyak orang yang ya udahlah, yang penting saya cuma menyampaikan. Tapi mungkin pada saat ada orang yang misalkan sebagai contoh dia mengalami suasana berduka, lah itu juga jangan kita berikan banyak informasi gitu. Ya mungkin kita step by step dulu. Kita step by step. Nah, mungkin nanti ada yang masyarakat yang lagi panik atau sedih, stres misalnya saat mereka mau melapor ke kecamatan atau kelurahan, pada intinya kita jangan langsung ditanya terus, kita eh, berikan sepotong demi sepotong dulu. Jadi agar nanti yang bersangkutan juga bisa building connection dulu sama kita. Nanti setelah kita sudah satu frekuensi dengan si orang tadi atau masyarakat tadi, nah mulai kita coba tanya selengkap-lengkapnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu dari saya, Bu. Untuk hari ini, bila ada tanya jawab nanti boleh kita eh, mencoba untuk diskusi. Sekian dari saya, kami kembalikan kepada Ibu Camat dan Pak Sekcam. Ya, terima kasih Mas Hidayat atas penyampaiannya secara lengkap. Tadi saya detail terkait hal-hal yang eh, kita bisa laksanakan terkait si korpu. Jadi kalau dipilih mana pembelajaran yang pengen dipilih, mungkin pembelajaran yang alam terbuka ya. Ini lebih lebih pasti kalau sekarang disuruh voting mungkin itu yang lebih dipilih, pembelajaran alam terbuka. Mungkin bisa di depan ya di lapangan. Ya mungkin untuk ada yang mau ditanyakan dari audiensi yang di sini maupun yang di Zoom meeting, yang via Zoom ada nggak Mas Gun? Atau yang di sini ada yang mau bertanya? Monggo. Mbak Fiska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Sekcam, Bu Camat, dan Mas Hidayat. Ada beberapa yang mau saya tanyakan. Yang pertama ini untuk masing-masing kategori pembelajaran, untuk sertifikatnya itu apakah sama nanti atau ada kategori coaching, seperti apa, mentoring, dari sertifikat yang keluar maupun persyaratannya. Persyaratan ketika kita mengajukan kegiatan itu. Jadi untuk setiap kegiatan yang kita lakukan itu apakah harus dilaporkan terlebih dahulu mulai dari rencana terus nanti pelaksanaannya kapan sampai dengan laporannya. Kemudian atau dari sertifikat itu kita tahu itu kegiatan apa dari judul acaranya, misalnya seperti ini kan sosialisasi. Nah, itu apa perlu disebutkan? Terus ketika misalnya kita nanti pelayanan, mungkin kan kita harus banyak sharing, ada rapat koordinasi terkait pelayanan. Nah, itu kan bisa masuk ke dalam kelompok belajar berdasarkan kepakaran. Nah, itu untuk menentukan judul kegiatan itu nanti apakah harus disebutkan kategori pembelajarannya atau tidak? Kemudian jika kita membutuhkan pembelajaran formal seperti dalam bentuk bimbingan teknis, contohnya BINTEK kearsipan. Nah, itu dari unit kerja apakah bisa menyelenggarakan sendiri dengan memohon narasumber dari Dinas Arpus? Dan syaratnya apa ada misalnya BINTEK itu harus 2 hari atau berapa CP? Mohon masukannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, terkait kategorisasi itu sebenarnya nanti dari pihak kami juga yang akan ngecek, Mbak. Jadi misalkan nanti ada suatu surat kegiatan, sebenarnya nanti juga akan kami lihat tuh dari judulnya, dari siapa saja audiensnya. Nah, nanti sebenarnya kami yang akan ini Mbak, mengkategorisasi. Nah, sebenarnya kalau dicermati di tahun-tahun sebelumnya itu juga kalau kami membuat sertifikat itu sebenarnya di atas tuh ada di nomornya itu ada misalkan coaching atau mentoring. Nah, itu sebenarnya juga meng apa ya, bisa
apa namanya mengidentifikasi juga itu dia masuk ke kelompok mana gitu. Nah, terus juga kalau terkait judulnya sih kami sebenarnya tidak membatasi ya. Misalkan kalau memang kayak kemarin ada sharing sharing itu ya Bu, sharing session kelurahan. Sebenarnya itu juga secara secara karena kami sudah tahu konteksnya, secara otomatis memang itu masuknya ke komunitas belajar gitu. Yang eh, apa namanya pembelajaran eksperiensial gitu. Terus kayak sekarang ini juga ada sebagai contoh pengajian juga ya. Itu juga sebenarnya bisa dimasukkan juga sih ke Korpu karena kemarin tuh kami juga lihat best practice dari Pemprov Jawa Timur, Bu. Malah di sana setiap minggu tuh ada pengajian gitu. Jadi dalam bentuk bangkomnya ya karena itu lebih ke skill yang di luar ASN-nya jadi dikelompokkannya sarannya sih masuknya ke komunitas belajar gitu. Jadi ya memang kalau komunitas belajar kan lebih ke fleksibel, Bu. Cuma memang nanti arahnya kan juga bisa membentuk sikap dan perilaku juga ya Bu pada akhirnya kan dengan hal-hal seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus kalau terkait berapa JP-nya itu sebenarnya nanti kami lihat dari rundown-nya. Nah ini mungkin nanti juga jadi standar ya. Misalkan setiap ada kegiatan gitu, kalau memang bisa dicantumkan untuk rundown-nya sih, nanti mungkin bisa dicantumkan. Cuma nanti kalau misalkan nggak ada pun juga, paling nanti juga akan kami coba tanya dengan PIC-nya atau pengelola kepegawaian itu dimulai jam berapa sampai jam berapa. Nah, kalau di kami itu satu JP itu 45 menit. Jadi nanti kami akan konversikan dari eh, saat pelaksanaan itu, Bu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terus kalau tadi yang kedua apa ya? Oh, yang teknis. Oh iya ya. Ini juga mohon maaf tadi di Bantayang kami tidak memasukkan yang pembelajaran formal ya, Bu. Karena tadi kami menyesuaikan dengan tema acaranya. Cuma kalau memang di sini memang perlu yang sering itu biasanya sosialisasi, bimbingan teknis, kalaupun ada yang lain seminar atau workshop biasanya ada juga sih. Nah itu juga memang ada ciri-cirinya masing-masing. Biasanya kalau yang formal itu boleh sih Bu. Nanti misalkan di kecamatan ada sosialisasi program ke para ASN-nya, boleh nanti dilaporkan kepada kami. Kalau itu sih nggak harus bikin rundown, Mbak, karena kan itu juga belum tahu ya. Kadang kan cuma jam 9 sampai ditulisnya kan jam 9 sampai selesai. Nah, mungkin nanti kami akan menanyakan lagi untuk cek lagi itu berapa jamnya gitu.